Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang prosedur pemeriksaan komponen transmisi manual yang beranggotakan saya sendiri, Abid Syarif Salma, dengan NIM 220513609413. Dan saya Aditya Rolanda dengan NIM 220513609889. Definisi transmisi pada mobil. Transmisi pada mobil adalah sistem yang mengatur perpindahan daya atau putaran mesin ke roda kendaraan. Fungsi utama dari transmisi adalah mengatur rasio gigi sehingga mesin dapat bekerja secara efisien dalam berbagai kecepatan dan kondisi perjalanan. Dengan adanya transmisi, pengemudi dapat mengontrol seberapa cepat atau lambat mobil bergerak, serta meningkatkan atau mengurangi torsi yang diterapkan pada roda. Oke, yang kedua, yaitu tujuan. Yang pertama, memastikan kelancaran dan keandalan transmisi manual. Mendeteksi kerusakan atau keausan pada komponen transmisi. Melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan dini. Kemudian langkah-langkah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, siapkan ruang kerja yang cukup luas dan terang. Yang ketiga, pastikan mobil dalam keadaan dingin dan mesin dimatikan. Dan yang keempat, gunakan APD seperti sarung tangan dan kacamata. Yaitu komponen transmisi. Yang pertama, main gear. Yang kedua, counter gear. Yang ketiga, input shaft. Dan keempat, main shaft. Dan lima, reverse either gear shaft. Dan keenam, interlock system. Yang pertama, main gear. Komponen ini terpasang di main shaft dengan perantara bearing. Jumlah gearnya tergantung dengan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh transmisi. Fungsi komponen ini adalah menyesuaikan tingkat kecepatan gear, rasio, dan counter gear. Kemudian counter gear. Counter gear merupakan komponen yang terdiri dari beberapa gear yang dijadikan satu. Jumlah gearnya juga menyesuaikan dengan tingkat kecepatan yang dimiliki sistem transmisi. Fungsi utama dari counter gear adalah menciptakan gear ratio dengan memindahkan putaran dari main drive gear atau input shaft ke main gear. Kemudian input shaft. Input shaft ini terpasang menyatu dengan main drive. Komponen ini berperan untuk memindahkan putaran dari clutch ke arah counter gear. Oke, yang selanjutnya itu main shaft. Main shaft adalah tempat memasang main gear dan hub set. Komponen ini adalah output transmisi yang dihubungkan dengan input shaft menggunakan bearing sehingga bisa berputar bebas bersama dengan input shaft. Dan selanjutnya, reverse either gear shaft. Dibutuhkan komponen bernama reverse either gear shaft ini untuk menghubungkan main reverse gear dan counter gear. Keberadaannya membuat putaran dari main reverser gear dapat berlawanan dari input shaft. Yang selanjutnya, interlock system. Interlock system berfungsi untuk mengunci transmisi agar hanya ada satu gear yang masuk sesuai dengan tingkat kecepatan. Komponen ini sangat penting dalam sistem transmisi mobil. Kemudian pemeriksaan kopling. Yang pertama, pemeriksaan flywheel. Yang kedua, pemeriksaan clutch cover. Dan yang ketiga, pengujian pressure plate. Keempat, pemeriksaan clutch disc. Yang kelima, pemeriksaan pegas penekan. Dan yang keenam, pengujian release bearing. Yang pertama, pemeriksaan flywheel. Yang pertama, kita melakukan run out pada roda gila harus dilakukan pengecekan agar tidak berlebihan. Kemudian dengan dial indikator periksalah run out flywheel. Hasil pengukuran run out tidak boleh melebihi dari 0,2 mm. Kemudian pemeriksaan diafragma spring. Hasil pengukuran kedalaman maksimal adalah 0,6 mm, sementara untuk lebar maksimal adalah 5 mm. Apabila hasil pengukuran berbeda dari standar, dapat menyebabkan bantalan pembebas dan jari-jari bekas diafragma bentrok. Kemudian, ukur lebar dan kedalaman keausan untuk menetapkan apa masih ada dalam batas tolerir. Kemudian, jika keausan melalui detail, ganti sama dengan yang baru. Kemudian, pemeriksaan flywheel.
dengan cara melihat apa ada kotoran, cedera, tersisa gesekan atau terbakar, tergores, ataupun retak. Jika ada kotoran, cedera, sisa gesekan atau terbakar, tergores, dan itu hanya sedikit, dapat dibersihkan dengan kertas amplas yang halus. Perlu menggunakan mesin bubut untuk melembutkan permukaan pressure plate, atau bila mustahil karena itu perlu lakukan pergantian unit. Ketidakrataan maksimum adalah 0,5 mm. Dan selanjutnya periksa kondisi kampas kopling. Yang pertama, mengukur kedalaman paku keling dengan jangka sorong. Yang kedua, batas kedalaman paku keling minimal 0,3 mm. Yang ketiga, jika kedalaman sudah melalui detail, ganti kampas kopling atau ganti dengan plat kopling baru. Yang keempat, pergantian kampas kopling pada kendaraan yakni bisa dengan melepaskan paku keling dan menukar kampas kopling sama yang baru. Tetapi untuk kendaraan memiliki ukuran kecil, umumnya ditukar satu set kampas kopling. Selanjutnya, pemeriksaan pegas penekan. Jika dilaksanakan pemeriksaan kopling, pada panjang pegas penekan mempunyai limit panjang yang berlainan bergantung tipe dan ukuran dari kopling. Demikian juga dengan ketidaksikuan pegas penekan. Ukuran besar kecilnya unit kopling biasanya menentukan tingkat limit atau toleransi. Pemeriksaan race bearing, yaitu race bearing dicek secara visual dan dirasakan putarannya. Race bearing biasanya diganti satu set dengan disc dan clutch cover pada self-adjusting race bearings, karena itu perlu dicek apa proses rekonsiliasi daripada race bearing bekerja yang baik untuk atau mungkin tidak. Kemudian pemeriksaan transmisi. Yang pertama, periksa kondisi oli transmisi. Yang kedua, periksa kebocoran oli. Yang ketiga, periksa suara transmisi. Dan yang keempat, periksa kondisi gear. Yang pertama, periksa oli. Oli rendah atau posisinya yang di bawah L atau low berarti kapasitas oli kurang dan harus ditambah. Ada juga kemungkinan oli bocor, oli mesin bocor atau terdapat rembesan oli di sekitar mesin. Kemudian oli normal atau posisi berada di antara L dan F, artinya kapasitas oli tidak ada masalah. Kemudian oli berlebihan atau posisi berada di atas tanda F, artinya oli terlalu penuh, oli mesin terlalu banyak sehingga dapat menyebabkan mesin berat saat jalan. Hal ini berakibat poros mesin yang terendam oli. Kemudian periksa kebocoran oli mesin. Jika oli dibiarkan bocor atau merembes begitu saja, lama-kelamaan kuantitas oli dalam mesin akan berkurang sehingga bahkan hingga habis seluruhnya. Tentu hal tersebut akan menghambat kinerja mesin dan membuatnya tidak maksimal dalam bekerja. Oli bocor biasanya disebabkan oleh volume oli yang berlebih, atau usia mesin, ataupun seal yang rusak. Yang berikutnya, periksa keausan gear. Inspeksi visual. Lakukan inspeksi visual secara berkala pada gigi gearbox untuk mendeteksi tanda-tanda keausan seperti pitting, retak, atau perubahan bentuk. Pemeriksaan getaran. Gunakan peralatan pemeriksaan getaran untuk mendeteksi getaran tidak normal pada gearbox yang dapat menjadi indikasi adanya masalah pada gigi gearbox. Selanjutnya, pemeriksaan poros dan bantalan. Yang pertama, lepaskan transmisi dari kendaraan. Yang kedua, bongkar transmisi dengan hati-hati. Yang ketiga, periksa kondisi bantalan gear. Perhatikan apakah ada tanda-tanda keausan seperti yang pertama, keausan, kerusakan pada permukaan bantalan, getaran, kebisingan. Yang keempat, ukur diameter luar dan dalam bantalan gear dengan jangka sorong dan mikrometer. Bandingkan hasil pengukuran dengan spesifikasi yang diberikan oleh pabrikan. Yang kelima, ganti bantalan gear jika ditemukan kerusakan atau keausan. Kemudian finalisasi. Yang pertama, pasang kembali semua komponen transmisi. Yang kedua, periksa kembali level oil transmisi. Dan yang ketiga, lakukan test drive untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.